Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Abimanyu Santoso Pradipto dengan NIM 1104220135. Pada kali ini saya akan memaparkan hasil dari bimbingan terakhir saya dengan dosen pembimbing saya, yaitu Pak Indra Chandra. Melalui bimbingan yang dilakukan pada hari Selasa ini, saya diharuskan untuk memvalidasi data, yang dimana data ini harus apakah data ini apple to apple kah dengan alat referensi yaitu SuperSAS. Karena apakah data sensor ini di hari jam 00 atau di jam 23.58. Dan berdasarkan yang saya diskusikan dengan tim Dimitri dan kawan-kawan, bahwa sampling ini dilakukan pada dirata-ratakan selama 24 jam pada hari di ujung hari. Kemudian untuk menjawab validasi dari data SuperSAS, untuk nilai SuperSAS ini memiliki data interval 3 hari. Nah, untuk bagaimana data SuperSAS itu diambil dengan cara SuperSAS ini berbasis filter, sehingga saat sampling selesai, filter tersebut akan ditarik dan ditimbang berat dari filter tersebut dengan alat gravimetri. Kemudian mengapa interval datanya adalah per 3 hari? Hal itu disebabkan karena selama operasional pengukuran kualitas udara, pompa bekerja selama 24 jam non-stop, sehingga untuk menjaga keawetan dari pompa tersebut, pompa diistirahatkan selama 3 hari, sehingga memiliki data interval 3 hari. Dan kenapa total datanya ada 44 padahal periode pengukuran itu dari Maret sampai Agustus, yaitu dimana berkisar 6 bulan. Itu dikarenakan salah satunya adalah faktor bahwa ada yang namanya data tidak comply. 7 diantaranya itu data tidak comply akibat data tidak lengkap, dan 11 diantaranya memiliki RH di atas 80%. Dan berdasarkan hasil bimbingan hari ini, saya diperlukan untuk membandingkan RH di atas 80% dan di bawah 80% dengan saat alat air sampling sudah terkondisikan RH-nya di antara 60-80%. Dan data tidak lengkap ini diakibatkan oleh tidak tersedianya jumlah data harian, yang dimana harus memiliki minimal 540 data dalam satu hari. Sehingga didapatkan jumlah datanya adalah 26 data. Kemudian melanjut pada slide berikut ini menjelaskan terkait faktor koreksi ini. Pada jurnal yang pertama, pada jurnal Fine Particle Mass Monitoring with Low Cost Sensor, jurnal ini menggunakan model regresi kuadratik. Jadi saya mengadaptasikan model tersebut. Kemudian pada jurnal keduanya, jurnal kedua yaitu Field Evaluation of Low Cost Particle Matter Sensor in High and Low Concentration Environment. Nah, pada jurnal ini juga menggunakan model non-linear. Nah, untuk mendapatkan koefisiennya, mereka menggunakan model RH correction yang nilai RH dan nilai rasio antara sensor dan PM2,5 terhadap alat referensi itu diregresikan untuk mendapatkan nilai koefisien empiris. Dan para variabel yang saya gunakan adalah variabel RH, karena variabel RH ini adalah faktor depend yang bersifat nonlinear akibat bias. Nah, selama periode pengukuran,
Nah, nilai RH di sini untuk per menitnya tergolong cukup ekstrim, yang dimana saat RH tersebut pada satu hari bisa memiliki rentan 40-100%. Namun untuk rata-rata hariannya adalah dari 63% hingga 95%. Lalu berdasarkan yang saya memodifikasikan formulasi tersebut, didapatkan faktor koreksi empiris dengan merasiokan RH terhadap RH. Nanti dikat. Kemudian lanjut pada sini. Pada di slide berikutnya ini merupakan hasil data dari pengolahan alat air sampling, di mana saya mengadaptasikan dua faktor koreksi, tidak mengadaptasikan faktor koreksi yang sebelumnya. Lalu yang grafik ini adalah grafik dari datanya. Ini data harian per bulan selama 6 bulan. Dan ini adalah data R square-nya. Yang ini tanpa koreksi, faktor koreksi, yang ini dengan faktor koreksi. Nah, berdasarkan hasil nilai R square-nya, nilai yang telah dikoreksi dengan R square tersebut lebih tinggi sebesar 0,008. Hal ini disebabkan akibat RH yang tergolong ekstrim, membuat nilai RH tersebut tidak konstan. Kemudian melanjut pada slide berikutnya. Slide berikutnya ini adalah data data kolokasi di Jakarta di SPKU selama beberapa hari. Saya mengadaptasikan dua faktor koreksi, yaitu faktor teoritis dan empiris. Nah, untuk faktor koreksi empiris ini menggunakan faktor koreksi yang pada slide sebelumnya, yang seperti ini. Kemudian untuk faktor teoritis ini berdasarkan jurnal dari, saya lupa melampirkan jurnal tersebut. Nanti saya lampirkan. Dan ditemukan bahwa nilai R square dari setelah menerapkan faktor koreksi, nilai R square tersebut melonjak drastis sebesar melonjak tinggi. Itu dari yang awalnya tanpa faktor koreksi adalah 0,8026 menggunakan faktor koreksi empiris menjadi 0,85. Dan untuk faktor teoritis, koreksi teoritis adalah 0,84. Hal ini diakibatkan akibat rentan RH yang tergolong cukup rendah karena range RH di sini cukup tergolong rendah. Sama seperti slide sebelumnya, seperti ini. Yang dimana nilai dari R square-nya itu lebih tinggi, berkisar 0,05. Dugaan saya ini diakibatkan oleh rentan RH yang tergolong rendah, sedangkan pada saat RH kolokasi air sampling itu tinggi, jadi mengakibatkan faktor koreksi tersebut lebih dominan bagus saat RH-nya berkisar 60-80. Mungkin dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.